Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang model bisnis afiliasi TikTok Shop dan mengkaji praktik bisnis tersebut dari perspektif ekonomi Pancasila. Di era digital saat ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga telah berkembang menjadi platform ekonomi. Salah satu contohnya adalah TikTok Shop yang menyediakan sistem afiliasi di mana individu dapat memperoleh penghasilan dan promosi produk tanpa harus memiliki atau menyimpan stok barang. Namun demikian muncul pertanyaan yang penting, yaitu apakah model bisnis ini hanya berorientasi pada keuntungan ataukah juga selaras dengan nilai keadilan kebersamaan dan kesejahteraan sosial yang terkandung dalam Pancasila? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mulai dari penjelasan mengenai mekanisme bisnis afiliasi TikTok Shop. Model bisnis afiliasi TikTok Shop merupakan bentuk ekonomi digital berbasis komisi. Dalam sistem ini, kreator atau afiliasi mempromosikan produk melalui konten video maupun siaran langsung. Apabila penonton melakukan pembelian melalui tautan afiliasi, maka kreator akan memperoleh komisi sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan oleh penjual. Beberapa keunggulan model bisnis ini antara lain, yaitu yang pertama, model yang relatif rendah, karena afiliasi tidak perlu memproduksi atau menyimpan barang. Yang kedua, akses terbuka, sehingga dapat diikuti oleh pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Dan yang ketiga, itu ada fleksibilitas tinggi, karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dari sisi penjual, sistem afiliasi membantu memperluas jangkauan pasar. Sementara di sisi kreator, model ini membuka peluang pendapatan baru di era ekonomi digital. Meskipun demikian, praktik bisnis ini tetap perlu dikaji dari sisi nilai dan etika, khususnya melalui perspektif ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai luhur Pancasila, yaitu kebutuhan manusia, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jika tidak dikaitkan dengan model bisnis afiliasi TikTok Shop, terdapat beberapa poin penting. Pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa yang menurut kejujuran dan tanggung jawab, kreator afiliasi tidak boleh memberikan informasi palsu demi keuntungan pribadi. Kedua, sila kemanusiaan yang beradab yang mengharuskan perilaku adil terhadap konsumen melalui ulasan produk yang objektif. Tiga, sila persatuan Indonesia, di mana TikTok Shop dapat menjadi sarana promosi UMKM lokal sehingga memperkuat perekonomian nasional. Keempat, sila kerakyatan, karena sistem afiliasi bersifat inklusif dan membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Kelima, sila keadilan sosial yang menekankan pemerataan manfaat ekonomi dan menghindari politik eksploitasi. Demikian, model afiliasi dapat selaras dengan ekonomi Pancasila apabila dijalankan secara etis. Selanjutnya, kami akan menyampaikan contoh kasus dan tantangan dalam politik afiliasi TikTok Shop. Salah satunya tentunya adalah UMKM lokal yang memasarkan produk melalui kreator afiliasi. Dengan sistem UMKM dapat meningkat penjualan tanpa biaya promosi yang besar, sementara kreator memperoleh komisi. Hal ini mencerminkan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan. Namun terdapat tantangan yang perlu diperhatikan, seperti adanya kreator yang memberikan ulasan tidak jujur serta persaingan yang ketat sehingga mendorong promosi berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran etika dan tanggung jawab sosial agar sistem afiliasi TikTok tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai kesimpulan, model bisnis afiliasi TikTok Shop merupakan inovasi ekonomi digital yang memberikan peluang besar bagi masyarakat dan UMKM. Dalam perspektif ekonomi Pancasila, praktik bisnis ini tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan, tetapi juga dari nilai kejujuran, keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila,
Ekonomi digital dapat menjadi sarana pertumbuhan ekonomi yang beretika dan berkelanjutan. Mengapa pelaku UMKM kecil kalah bersaing dengan penjual besar? UMKM kecil itu sering kalah karena keterbatasan modal, promosi, dan teknologi. Penjual besar itu biasanya mampu promosi dan teknologinya tuh lebih maju kan daripada UMKM kecil. Penjual besar mampu memberi harga lebih murah, diskon besar, dan iklan berbayar sehingga produknya itu lebih terlihat di masyarakat di platform digital. Akibatnya, produk UMKM kecil sulit menjangkau konsumen dan tertinggal dalam persaingan. Bagaimana potensi eksploitasi tenaga kerja? Dalam ekosistem bisnis digital, tenaga kerja seperti kurir, admin toko online, atau pekerja gudang sering menghadapi jam kerja panjang, upah rendah, dan minim perlindungan sosial. Status kerja yang tidak jelas atau freelance atau mitra membuat hak tenaga kerja kurang terlindungi. Bagaimana pemerataan akses dalam teknologi? Tidak semua pelaku usaha memiliki akses internet yang stabil, perangkat memadai, lalu atau kemampuan digital yang cukup. Hal ini membuat UMKM di daerah terpencil atau pelaku usaha dengan literasi digital rendah sulit memanfaatkan platform digital secara optimal seperti TikTok Shop, afiliasi, dan live streaming TikTok Shop yang lainnya. Bagaimana perlindungan data pribadi belum optimal? Perlindungan data pribadi belum optimal. Transaksi digital melibatkan data sensitif seperti nomor telepon, alamat, dan data pembayaran. Jika sistem keamanan platform lemah, data tersebut beresiko bocor atau disalahgunakan sehingga dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Kenapa distribusi keuntungan tidak merata? Distribusi keuntungan tidak merata karena sebagai besar keuntungan di bisnis digital sering terkonsentrasi pada platform besar dan penjual memperoleh margin tipis karena biaya komisi, iklan, dan logistik yang tinggi, sehingga kesejahteraan pelaku usaha kecil belum meningkat secara signifikan.